di Indonesia ini tidak ada kultur budaya mengundurkan diri. Ya. Di Jepang, orang menjadi pemimpin mengundurkan diri dianggap hebat, bertanggung jawab. Di Indonesia, orang memimpin mengundurkan diri, chicken out, penakut, nggak bertanggung jawab. Dalam beberapa kesempatan saya mengatakan, semoga ini Mas Tommy mendengar, ya Mas Tommy bikin aja deklarasi, saya tidak akan aiming for PE governors. Gitu. Jadi biar clear gitu, dan beliau akan dapat banyak support dan simpati. Kalau ini makin turun, mereka menurunkan rating jadi triple B minus bagaimana? Surat utang kita makin tidak dipercaya asing, nggak laku, bunga kita harus naik, real sektor makin terkendala. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya oleh orang-orang dekat presiden itu harus dibaca betul. Halo, assalamualaikum teman-teman Ruang Publik, apa kabar? In this economy banyak sekali situasi atau kejadian yang terjadi di belakangan ini. Kemarin ekonomi kita digemparkan lah ya, perekonomian di Indonesia, situasi di Indonesia digemparkan dengan pengunduran diri Gubernur BI Pak Peri Warjio pada hari Sabtu kalau nggak salah. Dan banyak analisa yang berkembang seputar itu, termasuk apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, responnya ke pasar, ke nilai tukar, dan seterusnya. Juga ada pembicaraan siapa yang nanti akan menggantikan, karena BI ini kan dituntut untuk menjadi lembaga yang sangat independen, tidak serta-merta ikut keputusan eksekutif atau kepentingan eksekutif, karena eksekutif ada urusan politiknya, sementara BI ini harus berdiri benar-benar independen dari berbagai kepentingan. Saya nggak bisa menganalisa itu secara langsung, maka kita ngundang Pak Wija. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ahmad, gimana? Apa kabar Pak? Baik, ketemu lagi. Ketemu lagi kita. Pokoknya kalau saya bingung, ruang publik bingung urusan ekonomi, Pak Wija yang kita. Makasih. Jadi sambil, karena kan penontonnya Ruang Publik tidak semuanya mengerti ekonomi dan apa yang terjadi sebenarnya, lalu kita juga perlu penjelasan ya, biar nggak panik-panik amat di bawah juga seperti apa. Nah, ngomong-ngomong, kondisi ekonomi kita hari ini nih gimana Pak, kalau digambarkan? Saya melihat situasinya tidak baik-baik saja. Tetapi tidak perlu panik. Karena kalau dikatakan kita mendekati krisis ya belum. Masih jauh lah gitu ya. Hanya memang kalau kemudian situasinya tidak dikendalikan dengan baik, berubah menjadi krisis itu bisa saja. Kalau situasinya seperti ini terus-menerus, maka kita akan melihat dalam jangka menengah, Indonesia itu sebagai bangsa akan turun kasta. Akan turun kasta. Jadi di ASEAN saja misalnya 20 tahun yang lalu kita itu termasuk kasta tertinggi. Kita itu bersaing dengan Malaysia, Thailand gitu ya. Ya Singapura di atas kita lah. Yeah. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu kayaknya kita kalah saing. Kita turun ke kasta 2. Jadi yang grade 1 dari sisi kinerja ekonomi, kesejahteraan ya, Singapura, Thailand, kemudian Malaysia, kita di grade 2. Bersama dengan Filipina, bersama dengan Vietnam. Nah, kita lihat tuh Vietnam kan kerja keras. Memperbaiki diri. Dan Filipina negara yang sudah terlalu lama sebenarnya terkoyak-koyak oleh berbagai isu, konflik politik, korupsi. 2-3 tahun ini berbenah. Kalau kita melihat gerakan-gerakan civil society, bisnis di Filipina, mereka itu bangkit. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita itu even akan terpelanting dari kasta 2 itu. Bisa terpelanting bahkan dari kasta 2? Turun menjadi kasta ketiga, bareng Kamboja, Timor Leste, Myanmar, Laos gitu. Jadi kita tidak akan menghadapi masalah yang di depan mata kemudian semuanya serba sulit. Tidak. Kenapa? Karena Indonesia ini sebagai negara sebenarnya mempunyai banyak kelonggaran.
Ya, resources, jumlah populasi yang banyak, kemudian ekonomi yang fokusnya domestik, tidak terlalu tergantung ekspor. Tetapi ya itu, perlambatan, penurunan, degradasi itu akan terjadi gradual, bertahap, tanpa kita rasakan. Tiba-tiba, loh kok negara lain sudah lebih makmur dari kita. iya. Nah, seringkali ada teman, sahabat itu yang berdebat. Indonesia baik-baik saja kok, nggak ada masalah gitu. Kenapa kita terlalu khawatir gitu. Nah, kepada teman-teman yang berpikir seperti itu, saya usulkan untuk lebih banyak jalan-jalan ke luar negeri. Membandingkan Indonesia dengan negara tetangga. Iya, 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 iya. Iya. Kalau ingin lebih ini lagi ya membandingkan Indonesia dengan negara yang dulu sama-sama berjuang dengan kita, mensejahterakan diri. Misalnya Cina, misalnya Korea Selatan. Nah, kita baru akan sadar, oh ternyata ada banyak PR yang kita harus kerjakan karena kita mengalami ketertinggalan. Kalau Mas ke Malaysia, Mas ke Thailand, itu shanty town, rumah-rumah yang tidak layak huni di pinggiran kota, di tengah kota sudah nggak ada. Gak ada, Pak. Mas ke desa-desa, Iya. rata-rata sudah relatif makmur. Sementara kalau kita ke Indonesia, keluar sedikit dari Jakarta, kita melihat situasi yang kadang-kadang sangat mengenaskan, Iya, begitu. Itu dari fenomena yang bisa kita lihat. Kalau kita lihat data-datanya, angka-angkanya, ya memang tidak jauh berbeda. Apalagi Mas, kalau kita menggunakan data-data yang diukur oleh lembaga internasional. Sehingga validitasnya bisa dipercaya dan kita bisa membandingkan dengan negara lain. Kalau kita menggunakan data-data yang diukur oleh kita sendiri, ya memang Bagus, bagus. Tetapi kelemahannya adalah kita tidak bisa membandingkan Iya, dengan negara lain. iya, 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 iya. Ya, memang kalau kita jalan-jalan ya Pak ya, saya terakhir itu kan main ke Malaysia, tidak ke Kuala Lumpur tapi ke Johor. Di Johor ini sudah bukan ibu kotanya kan ya, dan memang betul melihat apa namanya perumahan, pertokoan di situ yang relatifly lebih 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 apa ya, lebih tertata barangkali ya dalam Iya, mata kita itu ya. betul. Dan tidak ada orang yang berada di jalan untuk jadi polisi cepek, nggak ada tukang parkir. Kok bisa ya di Indonesia itu orang bertahan hidup masih dengan cara begitu? Apa yang salah dengan kita? Yang salah adalah ketidakpastian hukum, ketidakpastian regulasi di Indonesia membuat bisnis tidak nyaman. Sehingga investasi di sektor-sektor produktif, khususnya manufacture, itu tidak masuk ke Indonesia. Pengusaha di Indonesia juga sungkan untuk melakukan ekspansi Iya, iya, karena iya. ketidakpastian itu. Nah, karena tidak pasti, maka investor, pengusaha itu milih bisnis-bisnis yang lebih pasti. Misalnya, Gini, ada banyak teori ekonomi yang membahas ini ya. ya. Jadi kalau iklim hukum, iklim investasi tidak pasti, investor dan pengusaha itu cenderung mencari bisnis yang supply chain-nya pendek, rantai pasoknya pendek. Mereka akan khawatir, takut berbisnis yang supply chain-nya panjang. Misalnya membangun pabrik Pabrik. semikonduktor atau pabrik handphone yang TKDN-nya tinggi gitu. Iya. Karena akan tergantung pada supply chain yang panjang Betul. dan karena ketidakpastian regulasi ini prosesnya panjang dan serba nggak pasti. Ya, di setiap supply ini ada ketidakpastian, ada ketidakpastian. Mereka nyari bisnis yang pasti-pasti aja, yang supply chain-nya pendek. Makanya sekarang itu ekspor kita misalnya, ekonomi kita sangat didominasi oleh komoditi. Ya, Apa? Batu bara. Batu bara kan supply chain-nya pendek. keruk, Keruk, cuci, jual. CPO, tanam, ya, olah, petik, petik, peras, saring, jual. Pendek gitu. Kalaupun ada ketidakpastian, mereka masih bisa memanage ketidakpastian itu. Kalau ada biaya ekonomi yang tinggi, mereka masih bisa memanage karena supply chain-nya pendek. Kalau penuh ketidakpastian, supply chain-nya panjang, kayak bikin HP misalnya itu kan banyak sekali. itu akan sangat sangat sulit. Nah, Iya, iya, iya. sehingga yang terjadi adalah manufacture kita
tidak bertumbuh, orang bekerja di mana? Sektor-sektor informal, Iya. sektor-sektor jasa. Nah, sedikit membahas lebih dalam, Mas. Memang semua negara itu mengalami industrialisasi, Iya. kemudian mengalami deindustrialisasi. Oke. Jadi manufacture dominan, kemudian gradual pindah ke jasa. Mhm. Tetapi umumnya negara-negara itu industrialisasi berjalan panjang, Iya. beberapa dekade, kemudian standar hidup tinggi, masyarakatnya kaya. Kemudian ketika mereka berpindah ke sektor jasa, sektor jasanya itu sektor jasa yang berkualitas tinggi. Misalnya, Di Amerika, ya. dulu manufacture itu sekitar 25-30% PDB, sekarang tinggal 8%. Oh, mengecil. Karena sudah pindah ke jasa. Jasa, tapi jasanya apa? Facebook, Mhm. Twitter, Mhm. kemudian Google, Mhm. kemudian university, Mhm. healthcare, kesehatan. Orang-orang dari berbagai dunia ke Mayo untuk periksa, kemudian pariwisata. Jasa yang high quality dengan banyak value added yang bisa mensejahterakan. Nah, kita mengalami deindustrialisasi tapi dini. Iya. Ketika masyarakat belum Terindustrialisasi itu. kaya, Belum kaya. pendidikannya belum bagus. Iya. Sehingga pindahnya ke jasa apa? Itu tadi, policy cepet, jualan di pinggir jalan, kemudian Starbucks keliling, Iya. kopi keliling. Karena itu yang sesuai dengan daya beli masyarakat, karena masyarakatnya belum kaya, sesuai dengan kemampuan masyarakat, karena masyarakatnya belum terdidik. Nah, situasi ini bukan situasi yang gampang, Mas, deindustrialisasi dini ini. Kita harus membalik supaya industri ini tumbuh lagi. Iya. Problemnya adalah ketika kita akan melakukan itu, negara tetangga kita juga sedang mengejar hal yang sama. Dan menawarkan hal yang lebih banyak ya. Betul, barangkali mereka lebih siap. Iya. Vietnam, kemudian Thailand, Malaysia, Filipina sedang lari kencang ini. Apa sekali kita rasanya. Ya. Memang kan kalau kita lihat sektor-sektor yang yang kita kuasai itu kan sektor-sektor batu bara, terus sawit di situ-situ. Ya, industri-industri kita sangat rendah sekali. Tadi pastian hukum, Pak, yang Iya, kepastian hukum. Itu adalah sektor-sektor yang tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Makanya tidak menciptakan lapangan kerja. Seringkali kan kita berpikir, loh ini pertumbuhan ekonomi 5% kok pekerjaan tidak tercipta. Iya. Istilahnya jobless growth, pertumbuhan Jobless growth. yang tidak menciptakan lapangan kerja. Ya jelas aja, karena ini capital intensif. Kalau Mas punya tambang batu bara, untuk melipatkan produksi 3 kali, karyawannya nggak perlu nambah, beli alat yang lebih besar. Eskavatornya aja. Itu. Yang lainnya juga sama gitu. Jadi sangat capital intensif. Nah, Pak, itu gambarannya ya, gambaran overview-nya, gambaran umum perekonomian di Indonesia hari ini. Nah, tadi saya sudah akan membuka soal apa sih dampaknya pengunduran diri Pak Peri dari kursi Gubernur BI. Kabarnya kan mengundurkan diri, tapi Pak Weja kan sudah statement di beberapa tempat itu dipaksa turun. Jadi begini, ya kita kan bergaul ya, Ya. kita dapat info dari orang dalam gitu ya. Tapi dalam diskusi kayak gini kita akademis aja lah. Info orang dalam itu nggak usah kita pakai. Nggak usah. Jadi kita lihat aja secara kultur di Indonesia ini tidak ada kultur budaya mengundurkan diri. Ya. Di Jepang orang menjadi pemimpin mengundurkan diri dianggap hebat, bertanggung jawab. Di Indonesia orang memimpin mengundurkan diri, chicken out, penakut, nggak bertanggung jawab. Itu faktor kultur. Kenapa mengundurkan diri bukan sesuatu yang dipilih oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, kita belajar dari apa yang terjadi di BEI, Bursa Efek Indonesia, kemudian OJK, ketika pimpinan-pimpinan mereka preskon mengatakan mengundurkan diri, walaupun kemudian setelah sebulan, 2 bulan terbuka semua bahwa mereka diminta mundur. Nah, kemudian juga kita melihat kalau memang mengundurkan diri, itu kan pasti karena
malu, kinerja buruk begitu ya. BI ini kinerjanya oke, Mas. Oke. Oke, menurut saya. Heeh. Kalau kita melihat kritik dari lembaga internasional, kritik media internasional, ekonom-ekonom kita, itu kan dari sisi moneter kita tidak pernah mendapatkan sorotan. Sorotannya selalu fiskal Fiskal. dan sektoral. Wabil khusus terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tetapi unpredictable. Iya. Tidak bisa diprediksi. Seketika muncul, bikin Tiba-tiba. kaget, ya tiba-tiba gitu. Ini kan yang banyak dikritik. Betul. Harus diakui, BI itu berhasil menjaga rupiah, menjaga inflasi sehingga Indonesia bisa keluar dari krisis COVID. Oke. Kemudian perang Ukraine, kemudian perang Timur Tengah yang barusan ini berlangsung dan masih terus berlangsung, rupiah relatif oke. Kemudian produk andalan BI seperti KRIS, Ya. BI Fast. ya itu adalah produk-produk yang menurut saya cukup bisa membanggakan. Kenapa? Begitu diluncurkan dengan waktu yang relatif singkat, seluruh Indonesia pakai. Iya. Tidak hanya itu, Cina, Jepang, Korea, ASEAN, kita juga bisa pakai itu. Iya, beradaptasi ya. Iya, jadi ini inovasi yang dimulai di Indonesia yang dipakai negara lain. Tapi itu bikin geger kan, Pak? Ini Bikin geger di Amerika itu. Karena dengan itu kan kita akhirnya nggak pakai sistemnya Mastercard dan yang lain itu. ya nggak apa-apa. Ini persaingan bisnis. Persaingan bisnis. Tapi memang kalau di Amerika itu persaingan bisnis kemudian bisa menjadi sikap negara. Ya. Karena dunia bisnis di sana itu mempunyai kelompok lobby yang mereka melobi kongresmen, senator gitu ya. Nah, senator-senator ini yang menyuarakan Iya. kepentingan Kelompok bisnis dunia itu tadi. usaha. Makanya ART dengan Amerika kemarin usulan yang disodorkan Amerika ini seperti usulan dari korporasi-korporasi. Iya, betul. Ini Iya. suaranya pengusaha ini Iya. sebenarnya gitu. Jadi kalau kembali ke masalah BI, masalah Pak Peri, ya tanda-tanda itu membuat kita secara cukup yakin bisa mengambil kesimpulan bahwa beliau dimundurkan. Dan ketika seseorang dimundurkan, pasti ada alasannya. Bukan karena kinerja. Permasalahan personal, saya rasa juga bukan lah. Masa sih berbicara masalah negara, BI, karena ketidaksukaan personal, pasti Iya. bukan. Nah, analisis saya, dan ini juga yang menjadi pandangan banyak teman-teman di market, ini adalah suatu indikasi jangan-jangan pemerintah sedang ingin membelokkan arah ekonomi. Dari strategi yang sekarang ini dijalankan ke strategi di mana BI pun ikut menyesuaikan diri. Oke. Jadi selama ini barangkali BI dianggap belum tune in Dengan dalam rencana-rencana. skenario besar itu, dan dugaan ya, ini sifatnya analisis. Pak Peri barangkali tidak termasuk sosok yang dianggap punya fleksibilitas untuk bisa menyesuaikan diri, sehingga perlu diganti sosok yang lebih tepat gitu. Nah, memang arah ini kita masih menebak-nebak akan seperti apa. Hanya saja apapun itu nantinya, kita tentunya berharap BI tetap punya independensi. Iya. Karena Mas, kalau BI tidak punya independensi, makin runyam. Rupiah itu jadi tidak ada nilainya. BI itu kan memang dikatakan ini dari kemarin sampai sekarang itu banyak analisa-analisa soal pentingnya menjaga independensi BI. Karena satu dan lain hal, misalnya pemerintah punya banyak kepentingan, sementara BI itu harus menjaga stabilitasnya itu. Pemerintah 5 tahun sekali akan berganti dan ya akan membutuhkan mengeruk semua resource yang dibutuhkan, politik, finansial dan seterusnya yang akan berdampak pada stabilitas. Bisa mungkin ini perlu dibantu untuk menjelasin kenapa sih BI itu perlu menjaga independensi sedemikian rupa. Oke, boleh cerita sedikit sejarah ya. Ya. Dulu masyarakat itu barter, barang ditukar barang. Kemudian merepotkan, akhirnya mereka menemukan logam mulia emas.
emas sendiri punya nilai sehingga bisa ditukarkan dengan apapun. Jadi mata uang itu ya emas, gitu ya. Oke. Tapi kemudian membawa emas kemana-mana itu kan berat. Ya. Sehingga kemudian emas itu disimpan di bank, bank mengeluarkan surat bukti bahwa dia memiliki emas. Kemudian surat bukti ini yang digunakan untuk bertransaksi. Ya. Karena siapapun yang pegang surat bukti ini memiliki emas. Hmm. Nah, ini yang sebenarnya awal dari Uang uang. Artinya apa? Ini ada value-nya. Kenapa ada value-nya? Anda percaya sama banknya, percaya nggak percaya, yang jelas ini bisa ditukarkan emas. Jadi ini ada nilainya. Oke. Kemudian dengan berjalannya waktu, semua mata uang di dunia waktu itu di backup oleh emas. Ya. Sampai akhirnya Perang Dunia Kedua, sehingga situasi di Eropa itu kocar-kacir. Ya. Emas di bank banyak yang dibobol, keuangannya rusak, sehingga mereka membutuhkan reserve baru, backup baru. Sehingga kemudian ada yang namanya pertemuan Bretton Woods 1944 di Amerika, di mana dunia itu tidak lagi menggunakan emas sebagai backup. Tapi mata uang di seluruh dunia menggunakan US dollar sebagai backup, di mana US dollar di backup oleh emas. Karena emas di Amerika masih aman. Jadi emas di Amerika membackup US dollar, kemudian mata uang seluruh dunia menggunakan US dollar sebagai backup. Itu dia yang membuat kenapa US dollar kuat. Begitu kuat. Menjadi mata uang dunia. Karena US dollar is gold. Gitu. Di backup emas, yang lain tidak. Kemudian pada tahun 71, Nixon mengakhiri sistem ini. Kenapa? Karena Amerika perlu menerbitkan uang banyak untuk membiayai perang. Dengan sistem lama, dia harus mengumpulkan emas dulu. Ya. Baru untuk dia bisa mencetak bikin uang. Nah, mengumpulkan emas kan agak gampang. Padahal dia buru-buru untuk perang Vietnam, segala macam. Sehingga Nixon mengatakan, stop. US dollar tidak lagi di backup oleh gold, oleh emas. Sehingga mata uang di seluruh dunia itu tidak punya backup apapun. Jadi nilainya tergantung relatif, tergantung trust. Tadinya kan semua di backup oleh US dollar. Ya, ya. Ini kan sudah tidak lagi di backup oleh emas. Gitu. Ya. Nah, kemudian sistem keuangan dunia mengalami turbulensi luar biasa, dan yang menarik adalah Amerika. Karena tidak di backup lagi oleh gold, US dollarnya, maka dalam US dollar itu setelah tahun 71 itu ditulis in God we trust. Kepada Tuhan kita percaya. Karena sebelumnya in gold. In gold. Oke. Sudah tidak di backup oleh emas, ya udah deh. Ya. Percayakan Tuhan. Percaya sama Tuhan. In God we trust. Itu historinya. Nah, bagaimana dengan mata uang yang lain? Nilainya itu tergantung sangat relatif, tergantung supply and demand. Disinilah trust. Lembaga yang menerbitkan uang itu sangat penting. Dulu pegang uang karena percaya emasnya. Kemudian pegang uang karena percaya US dollar. Ya. US dollar di backup oleh emas. Sekarang pegang uang percaya sama siapa? Emas pegang rupiah. Kok percaya sama rupiah? Ini kan cuma kertas, kok ada nilainya? Karena diterbitkan oleh lembaga yang kredibel yang namanya BI. Bank Indonesia. Yang independen, yang salah satu penugasannya adalah memastikan rupiah itu stabil, berharga, bernilai. Nah, kalau ini tidak independen, bisa diintervensi oleh politik. Pemerintah sedang butuh duit, tolong dong mencetak uang, atau pemerintah menerbitkan obligasi, tolong dong BI membeli obligasi pemerintah itu sama saja dengan mencetak uang ya. Nah, maka rupiah itu nggak ada nilainya. Iya. Karena ternyata supply-nya bisa nggak terbatas. Kalau seperti sekarang, supply rupiah itu kan terbatas. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh kebijakan BI yang mempunyai mandat untuk menjaga inflasi, untuk menjaga nilai tukar. Kalau BI-nya bisa diintervensi, rupiah jadi nggak ada nilainya. akhirnya dia nyetak rupiah semaunya. Iya. Nah, bagi kita nggak punya pilihan. Ya kita di Indonesia harus pakai rupiah. Bagi negara lain, ketika mereka melihat rupiah bukan pilihan, mereka melepas rupiah dan pakai mata uang lain untuk transaksi. Dampaknya nilai tukar rupiah turun. Oke. Ketika nilai rupiah turun, apa yang terjadi dengan Indonesia? Maka harga barang-barang impor itu mahal. Sekolah mahal, bahan baku mahal, bahan elektronik, mobil, segala macam mahal. Nah,
dunia ini kan sudah global supply chains. Iya. Membuat gelas itu barangkali 60% adalah komponen import. Kalau rupiah melemah, US dollar melejit terhadap rupiah, maka import menjadi mahal, harga gelas akan mahal. Ini yang namanya imported inflation. Nah, rakyat di Indonesia akan kena dampak dalam konteks harga barang jadi mahal. Terjadi inflasi. Makanya dalam titik ini kita harus selalu ingatkan pemerintah. Pemerintah itu berarti eksekutif ya. Ya. BI, OJK, MK, LPS itu bukan bagian dari pemerintah. Kalau mereka independen, harus hati-hati. Apapun kebijakannya, apapun langkahnya, independensi BI ini harus dijaga. Oke. Jadi gitu coy sejarahnya itu ceritanya emang enak kita dengerin. Jadi ini ya, teman saya itu pernah nyombong, orang Amerika, saya sekolah sana, US dollar ini hanya kami, negara yang menulis in God we trust. Gitu. Saya ceritakan historinya. In the past you trust gold. Karena nggak punya emas baru percaya Tuhan. Jadi sejarahnya begitu ternyata. Tulisan in God we trust itu. Anyway, nah ini sudah mengundurkan diri Pak Peri. Terus kemudian siapa nanti rumor-rumornya akan menggantikan itu? Ya, kita berharap siapapun yang menggantikan adalah orang yang bisa diterima pasar. Bukan orang yang dipandang anti pasar ya. Kemudian dia punya kredibilitas personal maupun pengetahuan, pengalaman ya. Jadi personal dan profesional. Kemudian yang ketiga, ya dia harus bisa menjaga independensi BI. Pada saat yang bersamaan, serving the president. Serving the president. Jadi melayani apa interestnya Pak Presiden, tetapi tidak boleh kemudian menggadaikan independensi BI. Harus standpoint-nya harus jelas gitu ya. Punya ketegasan. Karena kalau enggak, sebenarnya tidak sedang membantu presiden, tidak sedang membantu pemerintah. Ini sedang meruntuhkan pemerintah. Kalau BI dipimpin oleh seorang yes man, terkesan dia membantu pemerintah, membantu presiden, padahal sebenarnya dia sedang meruntuhkan pemerintah, meruntuhkan kredibilitas presiden. Jadi itu 3 karakteristik. Yang keempat adalah harus komunikasinya baik. Harus komunikasinya baik. Kalau Mas tadi menyebut ya sebelum kita on air ini, ada 3 nama, Bu Destri, Mas Tommy, Pak Purbaya. Ya. Kalau Bu Destri pilihan paling aman, karena market percaya, kemudian pernah di BI, pernah di LPS, pernah Chief Economist Mandiri, dan ketika di BI kan sebenarnya ya kita lihatlah kebijakan-kebijakan BI seperti itu. Tetapi pertanyaannya apakah beliau cukup mewakili interest presiden? Ketika dugaan kita bahwa presiden ingin merubah arah haluan pembangunan ekonomi, ideologi ekonomi, sehingga haluan BI juga harus dirubah, apakah ini serving the interest of the president? Yang kedua tadi Mas menyebut Tommy Jiwandono. Ini rumornya begitu. Paling problematik. Karena track record di dunia keuangan moneter itu masih terbatas. Walaupun betul. Orangnya cerdas ya, lulusan John Hopkins yang pernah masuk di sana pasti tidak perlu diragukan kecerdasannya. Tapi intensitas di sektor moneter masih terbatas. Kemudian yang kedua, beliau mantan bendahara Partai Gerindra. Artinya kalau bicara interest politik itu sangat kental sekali. Kemudian putra mantan gubernur BI dan keponakan presiden. Keponakan presiden. Jadi dari sisi independensi secara politik maupun kredibilitas bukan personal ya, profesional maupun independensi BI nantinya kalau dikaitkan dengan keterkaitan itu ini sangat kurang. Jadi beliau akan menghadapi situasi yang sangat berat kalau mengambil posisi sebagai gubernur BI. Dalam beberapa kesempatan saya mengatakan, semoga ini Mas Tommy mendengar, ya Mas Tommy bikin aja deklarasi, saya tidak akan aiming for BI governors gitu. Jadi biar clear gitu, dan beliau akan dapat banyak support dan simpati. Dan saya juga pernah cerita beberapa kali, ya ibaratnya di kulkas itu ada banyak makanan, semua boleh dimakan lah, Mas Tommy silakan ngambil, Menko, Menteri ini, tapi jangan ambil yang ini nih, satu makanan, namanya Gubernur BI.
namanya Gubernur BI. Itu yang Gubernur BI itu hukumnya haram Hmm. bagi Mas Tommy. Bukan apa-apa, karena ini akan buruk bagi kemaslahatan masyarakat. Hmm. Kalau Pak Purbaya tadi Mas Yang minta, terakhir Pak Purbaya. Pak Purbaya barangkali eh, track record beliau selama menjabat Kementerian Keuangan kan banyak komitmen yang tidak dideliver. Ya. Gaya komunikasinya juga seringkali menabrak pihak lain, menimbulkan ketersinggungan, gampang menyampaikan pandangan gitu kan. Dengan ekonom ada masalah, dengan kementerian lain ada masalah, dengan majalah asing ada masalah, dengan lembaga-lembaga asing juga ada masalah gitu ya. Jadi menurut saya sangat berisiko kalau Pak Purbaya memegang BI. Kemudian ya lebih bagus beliau di Kementerian Keuangan. Walaupun ya tidak perlu dibahas lebih lanjut, tapi ada yang mengatakan Pak Purbaya menjadi Gubernur BI, kemudian Mas Misbahun menjadi Menteri Menteri Keuangan gitu ya. Keuangan. Jadi skenario-skenario itu kan banyak beredar. Tapi menurut Ya. saya sih apapun keputusannya nanti, menurut saya Pak Prabowo itu harus dikasih feeding informasi yang terbaik, yang akurat, sehingga pimpinan BI adalah orang yang tepat. Kalau Mas tadi menanyakan usulan saya apa atau siapa, tentu saya tidak bisa mengusulkan nama. Cuman usulan saya adalah listnya itu di-expand. Jangan hanya 3 nama ini. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga bisa mendapatkan yang terbaik. Kemudian kalau memang sudah ada kandidat yang dianggap pas, prosesnya dicepetin saja. Kita jangan membiarkan pasar, dunia usaha ini dalam ketidakpastian seperti ini. Bertanya-tanya nunggu nanti gubernur BI-nya siapa, arah kebijakannya akan seperti apa. Ini menurut saya menambah ketidakpastian pada saat situasi sedang tidak pasti. Iya, karena juga ada presidennya kan, ada kursi kosong begini misalnya kayak waktu, nah ini case-nya berbeda tapi ini urgensinya juga cukup mirip misalnya Duta Besar Amerika waktu itu yang cukup lama juga. Nah ini sekarang kan masih kosong PLT ya Pak ya berarti ya, per saat ini kita tapping ini. Dan memang orang-orang bertanya-tanya, ini siapa yang akan menggantikan? Yang jelas independensinya juga harus dijaga. Em, Boleh saya komentar, Mas? Siap. Kenapa banyak hal-hal penting tidak terjawab? Posisi-posisi penting tidak segera terisi. Ini karena Indonesia terlalu sentralistis. Semua harus melewati presiden. Oh iya. Dan presiden waktunya terbatas. Presiden waktunya terbatas dan Dan kemampuan untuk menyerap informasi juga terbatas. Satu orang gitu untuk Indonesia yang kompleks. Sehingga banyak keputusan-keputusan yang tertunda, akhirnya apa? Ya banyak hal yang tidak bisa berjalan dengan efektif. Misalnya kemarin puluhan duta besar dari negara lain yang sudah ditempatkan di Indonesia belum bisa bekerja. Karena belum menerima kredensial dari presiden, belum menerima surat kepercayaan dari presiden. Nah, ini kan menjadi isu besar di luaran sana, seolah-olah presiden kita tidak menghargai presiden negara sahabat, karena sudah diutus tidak segera direspon dengan kredensial. Kan permasalahannya menurut saya administratif. Iya. Karena presiden banyak sekali hal yang dipikirkan dan semua menteri seolah-olah apapun harus ke presiden gitu. Ketika nggak dapat waktu untuk ketemu presiden, ya tidak berani memutuskan dan tidak ada keputusan. Seharusnya yang seperti ini bisa dibahas dalam sidang kabinet. Kalau sidang kabinet dibuat rutin, agendanya dibuat tertata, menteri-menteri ditanya apa agenda yang akan dibahas gitu. Nah, sementara ini kalau kita lihat kan sidang kabinet itu seperti one way. Pak Presiden bicara 3 jam, 1 jam, diskusi terbatas, kemudian setelah itu bubar, tidak ada minute of meeting. Nah, ini PR besar bagi Pak Mensesnek dan Pak Menseskap untuk membangun kembali, membangun ulang bahkan, karena sekarang belum ada, membangun ulang bisnis proses dalam bernegara. As simple as sidang kabinet, itu berapa bulan sekali, seminggu sekali, agendanya siapa yang menyusun, minute of meetingnya siapa yang menulis, nanti realisasi dari sidang kabinet itu kan biasanya Menko, kemudian Menko di-deliver untuk mewujudkan, kalau ada masalah feedback loop, dibahas lagi di sidang kabinet.
hal seperti itu menurut saya oleh Pak Seskap dan Pak Setnek, Pak Menteri harus dijadikan prioritas untuk perbaikan. Kalau enggak, kita itu seperti kerja keras tapi muter-muter nggak karuan. Ya, hal kayak gini kan nggak perlu diajarin harusnya, Pak ya. Sebenarnya begini, eh, kita tidak boleh berasumsi bahwa beliau-beliau tidak tahu. Ya, Tapi kita bisa berasumsi bahwa beliau tidak memprioritaskan ini. tidak memprioritaskan. Ada hal-hal lain yang dianggap lebih prioritas. Kemudian yang kedua juga, ini gimana ya memberikan masukan ke Pak Presiden. Semoga Pak Presiden itu lebih banyak waktu untuk mendengar, bukan lebih banyak waktu untuk bernarasi. Iya. Karena begini Mas, Indonesia negeri yang kompleks, otak satu orang walaupun kapasitasnya ribuan kali supercomputers nggak akan mampu. Aduh, susah, Pak. Apalagi ini ya di akhir-akhir ini kan mungkin sejak lama ya. Pak Presiden seringkali mengeluarkan statement-statement yang tidak perlu ya, barangkali blunder misalnya. Terakhir ada statement Londo Ireng mencurigai orang-orang yang bekerja di sektor jurnalistik, NGO dan peneliti atau pengamat misalnya. Itu apa ya, membuat di dalam kondisi yang sudah sedemikian rupa terus ditambah lagi toppingnya Ya, statement-statement begitu. saya melihatnya salah satu permasalahan yang krusial adalah tidak adanya bisnis proses. Gak adanya bisnis proses. Nggak ada feedback loop, nggak ada feedback kepada presiden. Ya. Kalau beliau bicara ini responnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Kalau begitu bicara B, dampaknya apa, impactnya seperti apa, how Ya. to improve. Jangan-jangan beliau itu selalu dapat masukan yang positif dari para pemandu sorak. Ya, saya curiganya begitu juga sih, Pak. Yang namanya pemandu sorak, kalau main basket itu jatuh pemainnya juga disorakin, dikasih semangat. Disorakin. Bisa masukkan bola, dikasih semangat. Kemasukan tetap dikasih semangat. Intinya kan pemandu sorak itu menyemangati. Iya, iya, iya. Tapi tidak memberikan kritik kalau sedang salah. Jadi yang diperlukan adalah feedback kepada presiden yang sesungguhnya. Kalau perlu harus ada yang berani menyampaikan ke presiden, Pak, ketika Bapak kemarin menyampaikan Londo Ireng, dampak ke masyarakat itu seperti ini loh. Masyarakat itu merasa sakit, merasa tidak dipercaya, harus ada yang menyampaikan. Nah, itu ada meme lucu itu, Pak. Ini kaitannya pidato presiden dan harga saham. Jadi ada yang menyarankan, ini kan setiap kali Pak Presiden pidato, bukan setiap kali ya, sering kali Pak Presiden pidato itu ada statement-statement blunder yang membuat orang itu khawatir. Terus akhirnya pasar ini kan sensitif ya Pak ya. Pasar itu sangat sensitif. Begitu ada statement apa gitu, nilai tukar itu langsung kerasa. Lalu kemudian harga saham juga kena. Langsung ada merah-merahnya kata. Jadi ada yang bilang kalau sebelum Pak Presiden pidato katanya itu kamu jual saham, katanya gitu. Karena setelah Pak Presiden pidato, most likely ada blunder-blundernya, respon pasar akan buruk. Itu sahamnya merah katanya. Ya SG-nya kena. Iya, kalau di Amerika ya fenomena itu terjadi karena Trump sendiri itu terindikasi bermain saham. Teman-temannya banyak yang bermain saham. Ya, Jadi ya, narasi dia itu membuat harga saham naik turun dan dia kan pernah mengatakan bahwa teman-temannya menanggung untung miliaran US dollar gara-gara harga saham naik ini segala macam gitu. Tapi kalau menurut saya di Indonesia ya keterkaitannya tidak seperti itu ya. Damage yang terjadi itu menurut saya permanen. Kalau Pak Presiden tidak hati-hati. Kenapa? Saham turun, naik, turun, naik, turun. Oh, harganya bisa naik, bisa turun. Iya. Tapi sesuatu yang konsisten terjadi itu adalah net sell oleh asing. Jadi akhirnya pemain saham kita ya pemain lokal semua. Iya. Ketika tidak ada pemain asing yang masuk, sebenarnya ya belum dianggap pasar saham kita itu kredibel. Kayak ginilah Mas bikin kejuaraan tenis. Pemainnya pemain domestik semua kan berarti nggak dihargai. Iya. Tapi ketika kemudian pemain dari Eropa, Amerika ikut daftar, bertarung, ini berarti kejuaraan yang prestisius, kejuaraan yang kredibel. Pasar saham juga begitu. Ketika nggak ada pemain asing, ini bukan pasar yang kredibel.
Dan yang bermain antara kita dan sebenarnya ya ujung-ujungnya ya cuma segitu-segitu aja karena resources kita sangat terbatas gitu. Iya. Dan sampai sekarang juga di pasar saham kan eh, pemain asing juga masih ngelihat Pak ya. Kondisi di Indonesia seperti apa di pasar saham kita ini. Sebenarnya begini, mereka itu kan banyak dana pensiun, Iya. mutual fund besar, lembaga investasi besar yang diatur oleh SOP internal mereka. Mm-mm. Misalnya hanya boleh invest di pasar yang non frontier market. Mm. Jadi emerging seperti kita boleh masuk. Mm-mm. Nggak boleh masuk ke frontier market misalnya Pakistan, Vietnam. Vietnam masih frontier. Jadi nggak bisa melanggar, walaupun mereka melihat ini saham Ini bagus, peluang nggak nih. boleh. Ada regulasinya dana pensiun. Ke negara yang sovereign ratingnya berapa. Mm. Jadi ada guidance yang mereka harus ikuti. Belum lagi kemudian seperti MSCI, FTSE Russell itu memberikan rekomendasi weight untuk saham di Indonesia 0,53%. Artinya kalau emas punya fund 100, yang direkomendasikan untuk diinvest di Indonesia hanya Hanya 0,53%. 0,3%. Dan mohon maaf, investor-investor institusi itu percaya dengan rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Makanya jangan dianggap enteng. Nah, karena kondisi kita begini terus mereka MSCI kemarin kan masih hold ya Pak ya. Iya, kita masih di posisi emerging ya. Semoga tidak diturunkan di frontier market. Dampaknya Karena apa kalau sampai diturunkan di frontier market Pak? asing lari semua. Asing akan lari semua. Wah, duit gede itu. Capital outflow. Iya. Dan sebenarnya begini, MSCI, FTSE itu kan lembaga-lembaga yang sangat konservatif. Bagi mereka untuk menurunkan dari emerging ke frontier itu nggak gampang. Harus banyak prakondisi yang memenuhi syarat mereka. Sama ketika dulu kita frontier untuk masuk ke emerging nggak gampang, perlu puluhan tahun. Jadi kalau sampai diturunkan itu untuk naik lagi Sulit. Kita dari frontier ke emerging itu perlu puluhan tahun. Ya. Sama aja juga dengan rating sovereign rating kita masih di triple B gitu kan, ya kita harus hati-hati. Oh, dipertahankan triple B, oh outlook dipertahankan, kita senang gitu. Jangan. Ini lembaga-lembaga yang sangat konservatif. Untuk menaikkan menurunkan itu mereka harus yakin betul. Jadi ketika kemarin outlook diturunkan itu memang betul-betul banyak hal yang membuat mereka yakin untuk menurunkan. Nah, kita jangan rileks. Kenapa? Begitu nanti mereka yakin dan menurunkan untuk naik lagi, itu nggak gampang. Mereka super konservatif. Dan terkait rating kita, Fitch itu sudah mengingatkan. Karena walaupun debt service, walaupun cadangan devisa kita bisa untuk membiayai import 6,1 bulan, tetapi cadangan devisa kita itu kalau dihitung dengan benar, dengan memasukkan komitmen BI, komitmen bank di Indonesia untuk mengkonversi rupiah ke US dollar karena mereka menjual swap ke investor asing, itu hanya bisa mendanai kebutuhan-kebutuhan 4,9 bulan. 4,9 bulan aja. Bukan 6,1. 4,9 ini Fitch yang bilang ya, berita terbaru. 4,9. Padahal Fitch mengatakan syarat untuk ratingnya triple B itu 5. Jadi Kita di bawah itu. sudah di bawah. Jadi jangan relax. Kenapa? Kalau ini makin turun, mereka menurunkan rating jadi triple B minus bagaimana? Surat utang kita makin tidak dipercaya asing, nggak laku, bunga kita harus naik, real sektor makin terkendala. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya oleh orang-orang dekat presiden itu harus dibaca betul. Saya nggak tahu apakah orang-orang di dekat presiden itu menyampaikan itu atau ada bottleneck apa ya. Karena banyak sekali informasi yang kita dengar baik secara yang melalui siniar formal ataupun yang bisik-bisik itu, betapa susahnya orang untuk menembus presiden. Ya, betul. Memang saya juga dengar banyak informasi seperti itu. Tapi saya sebagai pengamat ya, sebagai pengamat ekonomi dan kebijakan publik, saya konsisten memberikan banyak kritik, masukan gitu ya, kadang-kadang tajam. Ya. Dan kalau Mas Ahmad Rozali tanya kok semangat ngasih masukan, karena saya melihat ada perubahan. Oke. Tapi terlalu minim.
Apa itu, Pak? Yang kita harapkan perubahan yang lebih luar biasa, seperti masukan-masukan kita. Misalnya banyak teman yang mengkritik terkait dengan dana antara sumber daya Indonesia yang menjadi importir tunggal. Yes. Ini akan merusak ekonomi, menimbulkan capital outflow, rupiah melemah segala macam. Akhirnya kan didorong untuk menjadi institusi monitoring, bukan pembeli tunggal. Artinya didengerin. Didengar. Kemudian kritik-kritik tentang MBG kan juga dipangkas. Iya, Walaupun dipangkas. kita berharap mangkasnya lebih dramatis. KDMP, ya Pak Menteri sendiri mengatakan akan di hold dulu hingga level 40.000 unit. Setelah itu growth-nya akan diperlambat. Kemudian walaupun tidak merespon dengan sesuai dengan harapan gitu ya, ada perubahan-perubahan tata kelola kebijakan gitu ya. Ya ini yang membuat saya sendiri merasa cukup optimis ya akan ada perubahan, tapi perubahannya nggak cukup.